Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dek Dwi Payadnya. Oke, di channel ini teman-teman akan mendapatkan info-info menarik dari tumbuh-tumbuhan ya. Ya, sebagian besar ada bonsai kelapa. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa gading kuning kembar 3. Nah, jadi ini adalah kembar grouping teman-teman. Kembar grouping ini saya buat kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, jadi kembar ini adalah kembar buatan ya. Jadi bukan asli ya. Ini terinspirasi dari teman saya yang membuat kembar seperti ini ya. Jadi menarik saja teman-teman. Ya, seperti trisula seperti ini ya. Nah, jadi ini cara membuatnya. Nanti akan saya sertakan juga link deskripsinya teman-teman untuk membuat seperti ini. Tapi tetap saja ini adalah kembar grouping. Nah, berbeda dengan kembar yang alami. Nanti saya akan perlihatkan juga yang kembar alami seperti apa. Biar teman-teman tidak bingung membedakan mana yang kembar buatan, mana yang kembar alami. Dan untuk jenis cabang saya belum punya koleksinya teman-teman. Jadi untuk jenis cabang biasanya dia satu batangnya, lalu dia akan tumbuh bercabang. Nah, kali ini saya akan melakukan perawatan daun ya. Jadi biasanya kesulitan untuk perawatan kelapa yang kembar maupun yang alami ataupun yang buatan itu pada saat penyataan seperti ini. Biasanya saat menyat di sini, nah, pisau akan terbentur di sini seperti itu teman-teman. Jadi ya fleksibelkan saja teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan penyayatan sekarang ya. Jadi artinya ini pertama kali saya lakukan perawatan. Nah, setelah kemarin saya lepaskan dan buang batoknya itu, karena itu cukup membuat kelapa ini ya stres ya, karena batoknya kita buang. Nah, jadi baru saya akan melakukan perawatan yang sesungguhnya sekarang. Nah, jadi sisa dari pelepahnya ini yang kita buang, yang kemarin, sekarang kita akan rapikan dan buang untuk mendapatkan daun yang kecil ya nantinya ya. Jadi untuk proses pembuatan ini teman-teman membutuhkan kelapa nungging ya, posisi batok di atas, lalu usianya sekitar 6-7 bulan. Nah, lalu batoknya teman-teman lepas dan teman-teman gabungkan menjadi satu seperti ini dan carikan sebuah batok untuk ditempel di bagian atas ya. Nanti saya akan sertakan link cara membuatnya. Tapi tetap saja teman-teman, rasanya itu beda ya, memiliki kelapa kembar buatan seperti ini dengan kelapa kembar asli ya. Untuk kembar asli saya ada koleksi sekitar 5 teman-teman, 5. Jadi kalau udah sekitar 3 bulanan seperti ini lepas batoknya, jadi ini sudah kita pastikan bisa hidup teman-teman. Ketiga-tiganya hidup ya. Nah, jadi untuk proses perawatannya pun seperti merawat 3 pohon kelapa ya, 3 buah bonsai kelapa. Nah, jadi kita harus muter-muter untuk satu batang ini karena cukup sulit.
Nah, untuk bagian ini bisa kita belah. Tapisnya juga kita sayat. Jadi untuk kondisi seperti ini, karena usianya yang saya kemarin lepaskan itu di usia sekitar 6 bulan, jadi dia sudah mulai pecah daun ya. Nah, ini dia. Sudah mulai belajar mecah, teman-teman. Sampai kering-kering ini ya. Karena kemarin saat baru memindahkan, saya tidak berani langsung membuangnya. Takutnya gagal, makanya saya biarkan saja. Biasanya nilai jual yang jenis kemar biasanya untuk bibit itu teman-teman saya jual ada kisaran 350 sampai 500 ribu teman-teman. Ya, cukup fantastis ya. Itu jenis yang gading biasanya. Untuk yang jenis kembar 2 ya. Nah, seperti ini. Ini dibelah saja agar dia masih bisa menopang pelepah bagian atasnya saat kita sayat ini kan tidak ada yang memegang. Jadi dengan menyisakan pelepah ini, jadi dia masih ada yang memegang. Jadi tidak terjatuh dia, teman-teman. Jadi untuk daunnya saya rasa ini belum maksimal ya untuk pengecilannya. Jadi karena baru pertama kita lakukan perapian, kemarin cuman potong-potong daunnya saja. Yang ketiga ya. Jadi rata-rata pertumbuhannya hampir sama, teman-teman. Nah, seperti ini dia setelah kita lakukan penyayatan. Ya, tentunya dia akan tampak
lebih bersih teman-teman. Nah, untuk bagian bawah saya selalu menggunakan moss, yaitu akar pakis sarang burung teman-teman. Ini bisa dibeli pada toko pertanian bisa, atau bisa langsung mengambil pada pohonnya. Nah, untuk pohonnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Untuk akar dari pakis ini, inilah yang bagus digunakan untuk perangsang akar, untuk membuat akar tetap lembab. Nah, sekarang saya akan perlihatkan yang kemar asli teman-teman. Nah, ini kemar asli ya, jenis gading. Jadi ini usia sudah hampir 1,5 tahun ya, jadi dia sudah pecah daun teman-teman. Jadi cukup indah ya. Untuk bagian sini masih saya lakukan program akar agar dia mau melilit. Nanti saksikan saja prosesnya saat saya mengekspos ini ya, mungkin saya akan videokan. Nah, inilah jenis-jenis yang kemar asli. Nah, kemar asli. Jadi dia terbentuk tunas langsung dari satu butir kelapa teman-teman. Nah, ini dia. Jadi biasanya penjual tidak akan mengupas kelapanya untuk mempertahankan keasliannya teman-teman. Nah, ini sudah mulai juga pecah daun. Nah, lihat, sudah mulai pecah daun teman-teman. Tentunya harganya sudah akan mulai melonjak. Mungkin ada yang berminat, bisa call ya. Nah, gitulah sedikit perbedaan dari kelapa kemar buatan dan kelapa asli ya. Jadi untuk yang buatan tentunya lebih murah dibandingkan dengan yang asli seperti ini, karena di alam jika mencari tentunya sulit, jika membeli mungkin lebih mudah. Seperti itu ya. Karena saya sudah mencari ke belakang rumah, ke Tegal-Tegal, ke perkebunan, itu tidak mendapatkan teman-teman. Tapi saat saya membeli, saya mendapatkan langsung 5 ya, lagi satu ada di belakang sana. Nah, begitu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi, sebutir kelapa untuk Nusantara. Jangan lupa subscribe teman-teman.